Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian dari materi yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu iftitahud du'a bilhamdilillahi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmi bihima. Disunatkan untuk memulai doa dengan memuji Allah Ta'ala, ucapan Alhamdulillah, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini menjadi satu rangkaian, dan itu menjadi salah satu karakteristik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu wahai Muhammad sebutanmu. Maka diartikan oleh para ulama, ditafsirkan ai la uzkaru illa wa tuzkaru ma'iyah. Tidaklah namaku disebutkan kecuali pasti namamu juga ikut disebutkan. Maka tidak sempurna hanya dengan menyebut Allah apabila lupa bersolawat. Oleh karena itu, walaupun pada pembahasan yang telah lalu selesai sholat disunatkan untuk zikir dan doa, zikir dan doa itu arahnya kepada Allah Ta'ala, tidak lengkap kecuali disudahi dengan sholawat. Maka aturan adab yang sepatutnya selesai sholat, zikir, rangkaian zikir apapun bentuknya, apakah membaca istighfar dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, ataupun Allahumma antas salam dilanjutkan dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, disudahi dengan doa. Baru setelah semua rangkaian itu dibacakan sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Seharusnya demikian. Namun pada prakteknya ada di beberapa masjid, di beberapa menasah, sholawat ini terselip di antara istighfar dan zikir. Jadi setelah astaghfirullahaladzim 3 kali atau lebih, dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila pertanyaannya boleh atau tidak, tidak ada larangan. Kalau diganti pertanyaan, seharusnya bagaimana? Selesaikan zikir-zikir semuanya dulu, baru disudahi dengan sholawat. Makanya dalam praktek sholat pun demikian. Sejak dari awal takbiratul ihram
sampai dengan tasyahud, itu semuanya adalah zikir. Tetapi tidak lengkap sholat itu, tidak diterima sholat itu oleh Allah apabila lupa bersolawat kepada Nabi. Maka dijadikan solawat itu sebagai rukun yang terakhir, penutup. Hanya karena definisi sholat disudahi dengan salam, kalaulah bukan karena ketentuan demikian, sungguh kita bersolawat setelah salam. Maka solawat itu tempatnya di akhir untuk penutup. Seperti orang yang menulis surat, maka solawat itu adalah semacam perangkonya. Allah menjamin setiap solawat tidak akan pernah ditolak. Doa itu masih ada kemungkinan ditolak oleh Allah, tapi solawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka salah satu bentuk tawasul kita kepada Allah adalah doa dilengkapi dengan solawat. Insya Allah akan tembus karena sudah lengkap dengan perangkonya. Ya, maka demikian pula doa diawali dengan alhamdulillah dan solawat kepada Rasulullah. Jadi kita hanya memperbaiki tadi praktek setelah sholat, setelah istighfar dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Apakah Allahumma antas salam, apakah Allahumma la mani'a lima a'taita, atau dalam bentuk zikir yang lain. Di bahagian akhir baru kita lanjutkan dengan, kita sudahi dengan sholawat. Nah, kebiasaan bersolawat setelah istighfar itu sebenarnya terbawa-bawa dari kebiasaan kita mempraktekkan samadiyah dan tahlil. Samadiyah dan tahlil itu rangkaiannya memang setelah istighfar salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, diulang-ulang. Baru setelah itu dilanjutkan dengan Fatihah, baru membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, baru disudahi dengan tahlil dan doa. Jadi karena terbiasa terbawa-bawa dari bacaan tahlil samadiyah, maka di dalam sholat pun setelah istighfar kita membaca sholawat. Sebagaimana istighfar kita pun terbawa-bawa bacaannya, ada 3 pilihan antara yang benar dengan yang salah, ada yang fadilah, ada yang afdal. Ada yang istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada banyak tempat demikian. Ada yang istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ada pula sebagian, tapi jarang sekali terdengar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Perbedaannya hanya pada al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum dengan al-hayyul qayyumah. Untuk yang pertama benar, untuk yang kedua lebih baik, dan yang ketiga nggak bisa dibenarkan. Ya. Yang pertama al-hayyul qayyum, secara gramatika bahasa Arab, nahwu dan sharafnya masih dapat di-i'rab menjadi khabar dari mubtada mahzuf. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Huwanya itu ada 2 kali, dihilangkan 1 kali, tinggal 1. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Secara gramatika dapat dibenarkan, tapi dari sisi fasahah bagi orang Arab itu terlalu menyebalkan. Hanya terasa bagi orang yang zuk berbahasanya itu sempurna. Itu sama seperti kita, karena kita zuk berbahasanya tidak dipelihara, maka tidak ada orang Indonesia, orang Aceh yang tersinggung saat angka 0 itu disebut kosong. Nggak ada yang tersinggung. Berapa nomor HP Pak Ustaz? 0852. Nggak tersinggung kita, karena zuk perasaan berbahasa gitu nggak ada. Tapi bagi orang yang peduli, sudah dari SD 6 tahun dia sekolah, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun,
12 tahun sekolah selalu diajarkan angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 12 tahun temruno tanya, tiba-tiba ketika hidup berinteraksi, berapa nomor HP-nya? 08. Makin tak kita ada. 12 tahun kita dihafalkan angka itu adalah 0, tiba-tiba disebutkan 0. Bagi orang yang zuk berbahasanya itu berlaku. Tapi kita hanya berlaku dalam tradisi kedaerahan. Apa tradisi kedaerahan? Mungkin untuk bahagian belah deh grute ya, ABG, jih dengan geh itu nggak ada beda. Hoka ayah kaijak kedihupukan. Bagi kita Aceh besar, belah deh selawah itu terlalu tidak sopan. Jih bekah kaya, jih bekah kaya. Tapi bagi belah deh grute, jih itu sama saja. Mau ayah, mau mertua, mau kakek, nenek, mau kawan, mau ke anak, tetap hokaya kaijak kedih. Sebelah sana grute, mau laki-laki mau perempuan, dua-duanya nenek. Paling-paling diperjelas hanya menjadi nek nong dengan nek gam. Tapi bagi kita lembah selawah sampai belah deh selawah, untuk yang laki-laki kita sebut ci, yang perempuan kita sebut nek. Nah, ini persoalan kedaerahan terasa. Maka kalau sehari-hari kita berinteraksi, ada orang memanggil seorang laki-laki tua nek, kita memperhatikan pakai nek kurangam. Itu menunjukkan dalam hal itu zuk berbahasa berjalan. Nek gue kepada orang tua laki-laki. So nek hairan lenci gitu. Kita menggugat tentang nek dan ci, padahal hakikatnya nek dan ci itu sama saja pada bagian belah deh grute ya. Hanya belah no grute dengan belah deh selawah, nek dengan ci itu berbeda. Tapi seluruh Indonesia nggak ada yang menggugat 0 itu menjadi 0. Nggak ada yang menggugat, hanya saya saja yang ribut di Cerkeung. Ini kenapa? Karena zuk berbahasa. Maka demikian pula tentang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al hayyul qayyum itu benar juga, sama seperti nek gam tadi, tapi menjadi tidak nyaman. Seharusnya kita baca ci, bukan nek gam. Al hayyul qayyum itu tentang fasahah. Fasahah itu makanya Rasulullah katakan iqra'ul qur'ana biluhunil arabiyyah. Bacalah Al-Quran dengan logatnya orang Arab. Ibarat kita berbicara bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia lah dengan logatnya orang Indonesia, berbahasa Inggris lah dengan logatnya orang Inggris. Karena terbiasa bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris terbawa-bawa. Can you speak English? Little sih I can. Itu sih lah mata Inggris. Kenapa? Dia berbicara bahasa Inggris dengan lohonil Indonesia, dengan logat Indonesia. Maka saat berbicara bahasa Indonesia pun dengan logat Aceh. Kenapa kamu tadi ribut-ribut? Itulah dia, entah apa entah. Jadi entah apa entah. Jadi tidak ada dalam bahasa Indonesia itu entah apa entah. Itu hanya karena kita terjemahkan dari kosakata aleh puhum, entah apa entah. Jadi ini tentang zuk berbahasa. Jadi orang langsung tahu dari mana asal usul kita hanya dengan memperhatikan beberapa patah kata saja. Maka bagi kita di Aceh, asal sudah terdengar alih pagi-pagi nya kadente belah di kerute ya. Dan untuk kita di Indonesia, asal terdengar entah apa entah itu udah pasti dari Aceh. Entah apa entah kayak gitu dia. Udah tengok. Yang lagian bahasa Indonesia pedi mari dia nyawa. Ya. Maka walaupun saya tinggal di Cerkeung, bagiannya ilmu tepat baju. Sok baju. Ini tentang istighfar. Maka sayangnya walaupun yang memimpin zikir ulama cik kakrak gebet ketepat nahu dan saraf kalau mengaji itu sampai detil gugatannya, tapi zok itu tidak berlaku. Bahkan ada pada hal-hal yang sangat sakral sebetulnya. Doa bulan Ramadan itu Allahumma innaka afuwun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidayna. Tapi karena sudah sering baca di waktu-waktu yang lain, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, maka begitu sampai fa'fu anna wa an tetap diulang wali lagi, wa an wali walidayna, lina wa anna walilah.
wa'an, dan dari walidaina, dua orang tua kami. Karena u'fu, afa itu muta'addi dengan lam, dengan an, fa'fu anna wa'an walidaina. Sedangkan ghafara, ighfir itu muta'addi dengan lana, li, faghfir lana wali walidaina, fa'fu anna wa'an walidaina. Tapi karena sudah terbawa-bawa wali walidaina, wa tidak perlu wa'an, tetap bertambah Rabbana innaka afuwun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa'an wali walidaina. Mula-ulang wali. Secara gramatika itu sangat salah, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi sayangnya itu terucap dari orang-orang yang betnahu 20 jam tiurau. Itu menunjukkan bahwa ilmu kita itu tinggal teori di dalam buku, ketika terjun dalam praktek itu terpisah. Antara ilmu dengan praktek masing-masing berdiri sendiri, dan itu sangat disesalkan. Nah, maka ada orang yang belajar bela diri, seharusnya ketika ditantang berkelahi jurusnya keluar. Tapi coba perhatikan MMA, itu walaupun latar belakang kungfu karate, tapi saat mereka berkelahi yang keluar gulat semua. Itu menunjukkan bahwa ilmunya itu enggak mendarah daging. Itu menjadi persoalan bagi kita di dalam berinteraksi, di dalam berbuat. Kalau tadi diawali doa dengan puji dan sholawat, diakhiri pula wal khatmu bihima, disudahi juga dengan puji dan sholawat. Kalau di awal puji dan sholawat, di akhir sholawat dan puji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap ada puji dan salawat. Itu semacam lampiran wajib setiap kali kita berdoa, termasuklah salah satunya nanti di dalam referensi yang lain, doa yang dimulai dengan puji dan salawat, diakhiri dengan salawat dan puji, itu wajib ada di dalamnya mohon ampunan untuk kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, ataupun kalau berjamaah Rabbana ghfir lana wali walidaina. Dan itu pun menjadi masalah karena sebahagian kita sudah terbiasa membaca doa untuk diri sendiri, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika diminta kesediaan untuk memimpin Samadiyah di tempat kenduri, beliau tidak mengganti dhamir itu, kata ganti, kepada jamak. Sudah baca doanya dari awal, Rabbana dhalamna anfusana wa liwalidaina wa rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai pada bab mohon ampun tetap pribadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal yang buat kenduri orang lain, acara kenduri di tempat orang lain, yang ingin ditujukan doa mohon ampunan dosa untuk orang tua yang punya rumah ini, tapi yang ampun di syaur yang pimpin doa. Ini pengkhianatan. Maka karena Nabi, idza amma ahadukum qauman fala yukhassis nafsahu bid-du'a. Kalau kalian mengimami suatu kaum, janganlah doa itu dikhususkan untuk dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain itu dianggap sebagai pengkhianatan. Barang siapa yang mengimami suatu kaum lalu doa ia khususkan untuk diri sendiri, faqad khanahum, sungguh dia telah mengkhianati mereka. Cuma kita tidak niat khianat, hanya tidak paham saja. Nah, itu juga menjadi sebuah persoalan. Wa amin, dan sunnat menyudahi doa itu dengan amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a doa al-imam. Demikian pula disunatkan untuk makmum untuk mengucapkan amin ataupun mengamini doa imam. Wa in hafidha, sekalipun makmum itu hafal. Dulu ada yang menggugat, Ustaz, untuk apa imam itu pimpin doa? Saya tanya, yang ditanya saya jawab, karena memang kita disuruh oleh Allah untuk berdoa. Iya Pak Ustaz, kita nggak menggugat tentang disuruh berdoa oleh Allah. Masalahnya kita punya hajat sendiri yang tidak serupa dengan hajat imam. Nah perlihatnya yang hana perlihat ditunggu imam. Jadi kalau imam baca doa belum tentu hajat kita terwakili. Hanya bib privasi dah ya. Oke, saya jawab.
Masalah ada doa pribadi, hajat pribadi tidak terwakili melalui doa imam, itu menjadi rumit sekali. Kenapa? Karena di dalam doa imam itu sudah pasti terwakili hajat pribadi. Apa hajat pribadi? Ada kala tentang kemaslahatan dunia, naik pangkat, dapat rezeki, sehat badan, panjang umur, aman keluarga dan lain sebagainya. Itu sudah terwakili pada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi umum sekali Pak Ustaz, enggak, kita ada detail-detailnya. Ini saya besok mau ujian naik pangkat. Wah. Dulu Sayyidina Umar pernah menegur putra beliau ketika berdoa itu sangat rinci. Ya Allah, aku minta kepadamu dibangun sebuah rumah di sisi sebelah kanan surga yang tiangnya terbuat dari permata, kemudian lantainya dari mutiara, sampai detail. Ditegur oleh Sayyidina Umar, ya beni, wahai anakku, engkau tidak pernah tahu yang lebih baik yang Allah berikan kepadamu. Menurutmu itu yang terbaik, ternyata di sisi Allah ada yang lebih baik. Maka jangan terlalu detail pada doa, sampaikan saja judul umumnya biar Allah yang rinci maknanya. Jadi jangan terlalu rinci doanya. Maka doa-doa yang rinci tersebut tidak sesuai dengan pengajaran Rasulullah, karena beliau itu disifatkan dengan kata jawami'ul kalim, ucapannya singkat tetapi maknanya itu padat. Sedangkan kita senang untuk merinci persoalan. Makanya dulu orang tua kita gelar akademiknya itu seragam, mau di UIN mau di Unsyah, dua-duanya tetap doktorandus S1. Yang berbeda di kala itu hanya SH, SE dengan IR. Hanya itu yang berbeda. Belakangan ternyata kita rincikan, karena ada yang dari UIN, ada dari Unsyah, maka yang Unsyah itu nanti pakai menurut jurusan dan bidangnya masing-masing. Dulu yang UIN semuanya seragam SAG, sarjana agama. Timbul masalah ketika yang sarjana agama ini mengikuti KKN. Malah seorang kawan saya itu di Sigli, beliau di Simpang 3, beliau jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, dapat giliran KKN ke Sabang. Yang orang Sabang tahu ini adalah calon SAG, sarjana agama, semuanya kuliah di UIN. Maka hari Jumat dijadwalkan beliau untuk menjadi khatib sarjana matematika. Ya, kata beliau, panina ku urah meh lu kapai jo kita kesali. Urah meh lu kapai jo kita kesali. Kenapa? Karena pemikiran pemahaman masyarakat, enggak mungkin sarjana agama enggak bisa jadi khatib. Pat badayah mentang tamat SMP lehetun kejabut sudah bisa jadi khatib. Ini masa sarjana agama enggak menjadi khatib. Maka karena keluhan itu dirinci lagi. Ada SPDI, ada SHI, ada STH dan lain sebagainya. Ya. Jadi semakin dirinci itu menunjukkan semakin kecil kapasitas kita. Ya, maka Allah Ta'ala ingin memberikan yang lebih besar, tapi kita persempit. Ya Allah ya Tuhanku, saya sudah kuliah, mudah-mudahan tamat kuliah jadi PNS. Kadang Allah Ta'ala kena puji gubernur ya, nggak PNS kan ya. Jadi ada hal di luar itu yang kita tidak pernah tahu, tapi kita rincikan. Begitu cita-cita itu tidak sesuai dengan keinginan, kita menyebut kehidupan kita gagal. Padahal sangat keliru. Allah rencanakan yang lebih baik. Jadi aminin doa siapapun, amin amin amin, sekalipun kita hafal. Ya. Wa ta'minu ma'mumin sami'a doa al-imam wa in hafidha, dan makmum mengamini doa imam walaupun makmum itu hafal doa tersebut. Wa raf'a yadayhi at-tahiraini hazwa mankibaihi, mengangkat dua telapak tangan sejajar dengan dua bahu. Ya. Dihadapkan ke wajah. Maka dulu kenapa dulu sebelum marak pakai sepeda motor yang ada spion, dulu tahun 90-an tanda bahwa anak muda itu keren, sepeda motornya nggak ada spion. Menyuruh pinjam Hondaya plus spion deh. Pesom bagi ing nanti otewo baru lahat malam baik nanti nak bayar. Karena dulu kita merasa pakai spion itu sepeda motor orang tua. Saat datang ketemu kawan-kawan masih ada kaca spion, getat baca doa. Ternyata itu dianggap baca doa karena ada spion begini. Kenapa? Karena memang adab baca doa itu begini, bukan begini. Adab baca doa itu begini, hazwa mangkibahi. Tapi syaratnya tangan yang suci, bukan tangan yang bernajis. Untuk ukuran sekarang hampir tidak perlu dipertegas tentang suci, karena hampir semua orang itu suci. Tapi di masa lalu
tangan ini jarang sekali dibasuh. Makanya dulu orang yang makan, selesai makan itu sunat untuk menjilat jarinya. Bukan hanya dilihat sendiri, ayyal'iqaha aw yul'iqaha ghairah. Dia jilat sendiri atau jari itu dijilatkan pada orang lain. Yang lebih parah kan? Setelah makan jilat sendiri bagus. Ini setelah selesai makan dijilatkan pada orang lain. Bahasa hadisnya itu demikian. Sunat setelah makan untuk dia jilat jarinya, jari-jarinya, atau ia jilatkan jarinya itu pada orang lain. Mungkin kalau di rumah kepada istri, kepada anak, oke lah. Ini bayangkan datang kenduri, tolong ternyata penjelasan para ulama tentang jilat ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, pada tangan ini masih ada sisa-sisa makanan, buliran-buliran nasi. Wala yadri ay ahadukum fi ayyi ta'amihimul barakah. Sedangkan kalian tidak pernah tahu pada makanan kalian yang mana yang Allah simpan keberkahan. Makanya orang tua kita sangat pantang melihat ada makanan tersisa. Dan yang fokus bagi orang tua adalah tentang nasinya. Masalah engkau lebih nampu, yang baik bu lebih. Jadi nasi itu dipungut dimakan. Ini tentang berkah yang pertama. Maka karena orang tua kita dulu sangat menghargai tentang keberkahan, pagi jam 7 mereka makan sampai jam 1 belum lapar. Kita sekarang pagi jam 7 makan, jam 9, jam 10 itu harus ditopang dengan makan snack, kade dia. Karena hilang keberkahan tadi, subutul khair fil asyhad. Makna yang kedua kata para ulama, di masa Rasulullah dulu, ini dalam kitab Subul Salam dinyatakan demikian, Syarah Bulughul Maram. Di masa Rasulullah dulu di Arab itu ketersediaan air terbatas. Mereka tidak cuci tangan sebelum dan tidak cuci tangan setelah. Karena cuci tangan itu dianggap buang-buang air. Apalagi makanan orang Arab itu tidak berkuah. Hanya makanan kita yang berkuah. Orang Arab itu makan gandum. Jadi cuci tangan. Karena tangan itu kotor, mereka hanya lap menggunakan kain. Boleh jadi kotor ini ada warna-warnanya seperti warna kuah. Bila tidak dijilat, maka kain yang dipakai untuk mengelap tangan itu akan menjadi sangat kotor. Maka dijilat dulu agar kotornya itu berkurang dulu. Maka yang jadi ukuran bukan tentang dijilat atau tidak dijilat, tetapi tentang bersih tangan atau tidak bersih tangan. Maka di zaman ketika mudah air seperti sekarang, substansi tentang jilat tersebut secara logikanya, secara aklinya sudah tidak ada lagi. Tetapi secara maknawinya bila memang ada sisa makanan itu masih berfungsi. Maka bukan tentang jilat tangan, tapi tentang makanan itu jangan terbuang sampai 1 biji makanan. Maka yang kita perhatikan adab itu dipraktekkan oleh kawan-kawan kita dari jamaah tabligh. Mereka setiap kali makannya menyulam piring, piringnya keputar ya, kepajuh. Tapi kalau kita datang bertamu ke rumah kerabat, kepajuh bu sampai gelih pingan menan, tuan rumah akan katakan, "Kenapa dengku mantang nalam kanot?" Pikir gaduk dah dia, mantang nalam kanot dia. Anjir dah mahlau dia. Padahal kita membersihkan piring itu bukan karena kita sangat lapar atau berharap ada tambahan, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak boleh ada makanan yang lebih yang terbuang. Karena setiap yang lebih dan terbuang itulah haddu syaitan, bahagian syaitan, dan syaitan akan berterima kasih ke kita. Ya. Maka diangkat 2 tangan yang suci. Dulu bermasalah dengan suci ini, karena dulu mereka cebok kadang-kadang tidak menggunakan air, hanya istijmar menggunakan batu. Menggunakan batu itu mungkin dari sisi hukum sudah sah untuk sholat, tetapi najis itu masih ada pada rongga lubang anus, hanya dimaafkan. Makanya orang yang istijmar setelah selesai BAB istijmar pakai tisu umpamanya dalam hukum kita sekarang, berwudu sholat, untuk dirinya sudah sah walaupun dia tidak basuh lubang anusnya, hanarah bahasa kita, hanya dilap saya pakai tisu. Apabila terpenuhi syarat sah. Apa syaratnya? Yang pertama, najis itu tidak mengenai pada sisi bahagian tubuh yang lain. Mohon maaf, misalnya ada orang yang diare, begitu keluar kotoran meleleh pada sisi yang lain, ini nggak ada pilihan kecuali pakai air. Yang kedua,
alla ya'tiya alaihi najisun ajnabiyyun, bahwa pada saat dia buang hajat tidak datang najis yang asing. Apa makna najis yang asing? Sekarang kita buang air besar dalam kloset ataupun dalam WC yang model jongkok itu, tetap ada air genangan untuk menghambat agar bau septic tank itu tidak masuk ke dalam ruangan. Kita buat air. Nah, ketika air itu ada dan jatuh kotoran, tinja, fesesnya, kadang-kadang terjadi gelombang balik. Ibu dalam kedai hotel, air yang mengenai badan kita dari dalam lubang kakus ini itu najis yang ajnabi, najis yang asing. Dalam kondisi begini tidak ada pilihan kecuali menggunakan air, tidak sah lagi pakai tisu. Yang ketiga, minimal ada 3 lembar tisu yang terpisah. Bukan 3 lembar tisu digulung-gulung, 3 lembar tisu yang terpisah. Ambil satu tisu dulu, lap. Setelah selesai buang, ambil tisu yang kedua, lap. Selesai buang, ambil tisu yang ketiga, lap. Apabila sudah bersih, yunqi bihinnal mahalla, bersih, maka selesai. Bila belum bersih, maka tambah tisu keempat. Kalau keempat bersih, sunat tambah yang kelima agar jumlahnya ganjil. Bila kelima tidak bersih, tambah yang keenam. Bersih pada yang keenam, tambah yang ketujuh agar tetap hitungannya ganjil. Nah, secara hukum sah untuk salat, bersucinya sudah sah. Hanya apabila orang yang istijmar ini salat, lalu saat duduk tasyahud akhir karena posisinya tawarruk, miring, karena safnya terlalu rapat, menginjak, menduduki kaki orang lain, maka orang lain yang kita duduki kakinya batal sholatnya. Kenapa batal? Karena menanggung seorang yang bernajis, dan najis itu hanya dimaafkan untuk orang yang punya badan, bukan untuk orang lain. Maka itu menjadi gambaran bagi kita betapa pengajaran bahwa sholat rapat saf sampai tumit bertemu tumit, bahu bertemu bahu itu masalah. Itu masalah. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa orang di samping kita itu saat buang air besar dia cebok dengan cara istinja pakai air. Boleh jadi istijmar, apalagi di masa Nabi. Maka Nabi katakan wasaddul furaj, ketika berdiri luruskan saf, wasaddul furaj, isi ruang yang kosong. Kapan kita bisa mengisi ruang yang kosong? Bila muat berdiri satu orang menghadap ke depan, bukan muat berdiri satu orang dengan cara menyamping. Bila muat berdiri satu orang yang menghadap ke depan, masuk. Tapi bila ada celah, mungkin untuk diisi, tetapi dengan cara menyamping. Enggak mungkin sholat dengan cara menyamping, karena menghadap kiblat itu dengan bagian depan badan. Makanya digugat oleh para ulama ketika sebagian kita sekarang ini terlalu meributkan tentang tumit bertemu dengan tumit. Itu pemahaman yang tidak logis, tumit bertemu dengan tumit. Kenapa? Allah menciptakan kaki kita itu terbuka ke depan, tumit itu masuk ke dalam. Maka saat harus bertemu tumit kita dengan tumit orang di samping, maka otomatis posisi kaki itu dibalik. Bayangkan betapa tidak nyamannya. Untuk sekedar gambaran saya behantu kan. Posisi normal kaki kita berdiri, jaraknya itu tidak boleh lebih dari sejengkal, lebih dari sejengkal paku, kecuali dengan kimogro. Ini posisi tumit kita. Ada orang lain berdiri di samping, tentu dia juga menjadi. Maka baru tumit saya bertemu dengan orang di samping, kok saya berdiri begini. Nah, ibu begini posisi ini. Dan itu sangat tidak logis, karena gerakan sholat itu gerakan yang dalam bahasa otomotifnya itu ergonomis. Apa makna ergonomis? Semuanya itu dalam posisi nyaman. Orang kalau nyetir mobil baru disebut ergonomis. Pantatnya itu menyentuh tempat duduk, punggungnya itu bisa bersandar, kepalanya bisa bertemu dengan headrest, dan tangannya itu pas. Kaki duduk di atas. Ada mobil yang tidak bisa diatur setirnya, permanen dengan tangannya terus mendaki. Tangannya dan olehnya wakinya terus tidak ergonomis. Maka gerakan sholat itu ergonomis. Diajarkanlah posisi berdiri begini, ergonomis. Ada yang berdiri begini, ergonomis. Ada yang berdiri begini, ergonomis, bentuk badan. Tapi tiba-tiba dipaksa berdiri begini, tidak ergonomis. Bukan tidak boleh, bukan tidak sah.
mau begini, mau begini, mau begini, sah-sah saja. Atau mau tampil beda lagi karena hari ini saya mau tampil beda, kalau saya begini sholatnya. Yang jangan niatnya main-main, itu baru batal sholat. Jadi posisi gerakan-gerakan dalam sholat itu ergonomis. Ya, maka dalil yang dipakai oleh kawan-kawan kita ini yang menyatakan bahwa ukuran rapat dalam saf itu bertemu tumit dengan tumit, itu digugat karena hadisnya tidak menunjukkan itu sebagai perintah Nabi. Nabi hanya memerintahkan sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Maka perawi hadis ini katakan, fara'aitu ahadana yalziqu qadamahu biqadami sahibihi, maka aku perhatikan salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya kepada tumit orang yang di sampingnya. Pertanyaannya, berapa orang sahabat yang hadir sholat berjamaah itu? Ramai, mungkin ada puluhan ratusan, boleh jadi. Tetapi dari jumlah puluhan ratusan itu, yang terlihat menempelkan tumit ke tumit orang di sampingnya ahadana, salah seorang di antara kami. Pertanyaannya, kenapa perbuatan satu orang ini dijadikan referensi, yang lain tidak? Nah, inilah ketidakadilan kita di dalam melihat fakta hukum, dalil hukum, hadis dan ayat. Atau kita ambil gambaran yang lain. Banyak yang berpendapat, rata-rata laki-laki, bahwa poligami itu sunnah. Nggak ada orang perempuan katakan poligami sunnah, hanya laki-laki. Tapi pertanyaannya, atas dasar dalil apa poligami itu sunnah? Nggak ada ayat yang katakan poligami sunnah, nggak ada hadis yang katakan poligami sunnah. Ada surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kita hanya baca ayat begitu saja karena itu kepentingan kita. Tapi kita lupa pembukaannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Kalau kalian khawatir, kalau kalian takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi 2, 3 dan 4. Kapan disuruh kawin 2, 3 dan 4? Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil kepada anak yatim, maka nikahi anak yatim tersebut agar dia menjadi tanggungan kalian, adik-adiknya menjadi tanggungan kalian. Atau nikahi ibunya agar anak yatim itu menjadi anak angkat kalian. Tapi pertanyaannya, yang poligami itu pernah memperhatikan apakah calon istrinya yatim ataupun punya anak yatim? Enggak, nah, pokoknya kawin juga. Tapi ada lanjutan, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil karena poligami, fawahidatan, maka nikahnya satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau berhubungan dengan selir kalian. Ini dari sisi dalil ayat Al-Quran. Hadis Nabi tidak menyatakan poligami sunnatku. Nabi hanya menyatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku. Bukan hanya tentang nikah, apapun yang sunnah Nabi, barang siapa yang benci kepada sunnahku bukan bahagian dari umatku. Bukan barang siapa yang benci nikah, nikah hanya bahagian dari sunnah. Barang siapa yang benci sunnahku bukan bahagian dariku, kata Nabi. Bukan benci poligami, hanya kita berpikir menikah sunnah Nabi, makin banyak menikah makin banyak sunnah, ya. Itu saja pemahaman kita. Logikanya demikian. Tapi dari sisi praktek sejarah, berapa lama Nabi hidup berkeluarga dalam keadaan poligami dan berapa tahun Nabi hidup berkeluarga dengan monogami? Nabi kawin dengan Khadijah dari usia 25 tahun sampai Khadijah wafat di usia Nabi 50 tahun. 13 tahun setelah menjadi Rasul, 10 tahun setelah dilantik menjadi Rasul. Nabi meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia 10 tahun setelah Nabi menjadi Rasul, 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 40 tahun umur jadi Rasul tambah dengan 10 tahun menikah di umur 25. 25 tahun Nabi dengan hidup dengan satu orang istri. Kalau meninggal Khadijah di usia 50, maka di tahun yang sama, di bulan yang sama, beberapa hari kemudian Nabi menikah lagi dan berpoligami. Maka Nabi baru memulai kehidupan poligami itu sejak usia 50.
Yang tersisa dari usia hidup beliau hanya sekitar 13 tahun lagi. Maka dalam 13 tahun itulah beliau nikahi Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, kemudian Zainab binti Jahsy, Safiyyah binti Huyyi, kemudian Ramlah, apalagi Maimunah, kemudian Juwairiyah, sampai ada total istri Nabi itu antara istri selir dan yang diceraikan totalnya menjadi 15 orang. Yang 9 itu warakawuri, yang 9 itu janda Nabi. Artinya ada 9 orang wanita merdeka yang masih berstatus sebagai istri ketika Nabi meninggal. Kita lupa menghitung ada 2 orang yang sudah meninggal sebelumnya, Khadijah binti Khuwailid dengan Zainab binti Khuzaimah. Ini sudah meninggal ketika Rasulullah hidup. Kita tidak menghitung 2 orang selir Nabi, Maryah binti Syam'un al-Qabitiyah, kemudian Juhainah al-Kilabiyah. Kita lupa menghitung ada 2 orang yang diceraikan oleh Nabi ketika beliau hidup. Maka totalnya itu ada 15 orang. Yang kita hafal-hafal hanya 9 saja. Maka andai kata nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat Nabi, diverifikasi pengetahuan kita tentang beliau, hampir semuanya gagal. Pakan jangan tanya Nabi, ya Rasulullah, saya menurut timbangan dan semua proses di akhirat arahnya ke neraka ya Rasulullah. Jadi ngapain kemari? Berharap dapat syafaatmu ya Rasulullah. Kamu kenal saya? Kenal ya Rasulullah. Oke, verifikasi dulu. Berapa orang istri saya? 9 kata Rasulullah. Kaji jaluk dan neraka aja. Jaluk dan neraka aja. Kenapa? Karena kita merasa mengenal, ternyata saat diverifikasi kita tidak kenal. Makanya mengenal keluarga Nabi itu salah satu kewajiban mukallaf. Wa mimma yajibu 'alal mukallaf. Bila kita belajar kitab tauhid, minimal kifayatul awam. Bayangkan namanya saja sudah kifayatul awam, yang memada untuk kalangan awam. Orang-orang seperti kita yang awam ini cukup belajar kitab itu saja sudah dianggap selesai. Yaitu setelah pembahasan tentang i'tiqad 20 sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pada Allah, pada Rasul. Wa mimma yajibu 'alal mukallaf, sebahagian dari perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf adalah bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Beliau lahir di Mekah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, dan meninggal di Madinah. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dan wajib mengenal keluarganya. Karena ayat tadi, waliyutahhirakum ahlal baiti tathira, agar Allah sucikan kalian wahai ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Maka kita mesti mengenal siapa anak Nabi, siapa menantu Nabi, siapa cucu Nabi. Dan ternyata setiap kali mimbar dakwah saya berada di atasnya, saya verifikasi soal-soal ini, jarang sekali, hampir tidak ada yang berhasil untuk menjawab. Minimal cucu Nabi. Saya tanya berapa cucu Nabi, tetap jawabannya di mana-mana 2. Hasan dan Husain cucu di Nabi, anak Mbak Siti Fatimah Zuhrah. Itu pun untung ada Rafli yang menyanyikannya. Menyanyikan lagunya ngenyan tuh. Ini menjadi persoalan paling berat bagi kita, karena seharusnya bulan Maulid seperti ini, mimbar-mimbar dakwah itu dipakai untuk menceritakan kehidupan Nabi. Maka kalau kita kembali kepada kitab I'anah yang menyatakan pada jilid 2 nanti, disunnatkan untuk mengadakan kenduri Maulid. Itu nanti ketika berbicara tentang adabul walimah, disunnatkan buat kenduri Maulid. Wa min a'dhamil qurbat, dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling besar adalah membesarkan hari kelahiran Nabi sebagai wujud rasa syukur diutusnya beliau. Bagaimana caranya? Dengan membacakan kisah kelahiran dan kehidupan beliau dan mengundang kerabat untuk makan mendengarkan kisah ini. Itu dasar peringatan Maulid. Hoi urang dengar baca sejarah Maulid, kemudian elehnya pajuhbu. Nyo pajuhbu gero, selawat gero, ceramah gero. Ini menjadi masalah bagi kita. Pajuhbu oke, sudah. Selawat itu natim khusus. Itu pun tidak kita sebut selawat, diki kita sebut. Padahal diki itu dari kata-kata zikir. Zikir itu sebenarnya bukan selawat. Mekleh aja, tapi kita menyebutnya diki. Nah, ceramah gero. Masalahnya ceramah ini makin lama itu makin bergeser dari substansi. Makin lama makin bergeser dari substansi. Maka dimanapun saya datang, setelah ceramah saya berikan PR kepada panitia dan warga setempat. Ke depan, tolong dicatat apa yang saya sampaikan malam ini, siapa nama menantu Nabi, cucu Nabi. Sebelum Anda mengundang penceramah, tolong verifikasi dulu. Ustaz, kami malam pulang berencana mau buat peringatan Maulid. Apa yang bisa saya bantu? Kami berencana mengundang Pak Ustaz. Oh boleh, insya Allah boleh.
Begini Pak Ustaz, mau tes dulu Pak Ustaz. Berapa orang cucu Nabi tadi? Oh maknya pada umrah. Mulang le untuk gua. Tiga malam ni jawab kamu. Bagaimana kita mengundang seorang pemateri yang tidak menguasai materinya? Nah orang lebih paak padanya lah. Setiap orang diundang karena keahliannya. Ini ada orang yang tidak ahli di bidangnya juga diundang. Ini buang-buang waktu, buang-buang anggaran. Maka akhirnya setiap kali dengar ceramah maulid, kita tidak pernah sampai kepada inti dari peringatan maulid itu. Sederhana saja. Jangan dulu tentang cucu Nabi. Ini substansi dari maulid itu kelahiran. Pertanyaan saya, siapa yang jadi bidan saat Nabi lahir? Siapa yang jadi bidan ketika Rasulullah lahir? Yang jangan dijawab dokter Andalas. Anak buka praktek lah menjawabnya. Tidak ada yang bisa jawab ini, seluruh Aceh sekeliling nggak ada yang bisa jawab. Rata-rata menjawab Asiyah dan Maryam. Asiyah itu ibu angkat Nabi Musa, istri Fir'aun, sudah meninggal 4000 tahun sebelum Nabi lahir. Maryam, ibunda Nabi Musa, sudah meninggal 570 tahun sebelum Nabi lahir. Pertanyaannya, orang yang sudah meninggal itu masih buka praktek atau tidak? Dan apakah Asiyah dengan Maryam semasa hidupnya itu pernah buka praktek jadi bidan atau tidak? Oke lah, Maryam pernah melahirkan sendiri. Saat melahirkan itu sendiri, fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlati faqalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya. Rasa sakit, dorongan rasa sakit karena hamil tua itu menyebabkan Maryam berjalan ke bawah sebuah pohon kurma kering. Waqalat, dan beliau sampai mengeluh, ya laitani mittu qabla hadha, ya Allah kenapa saya tidak mati sebelum peristiwa ini terjadi. Wa kuntu nasyan mansiyya, dan saya dilupakan oleh orang-orang lain. Kenapa harus ada peristiwa ini dan mereka akan mengingat saya ini sebagai orang yang punya anak di luar nikah. Fanadaha min tahtiha. Ada yang baca fanadaha man tahtaha. Ayat Al-Quran boleh dua-duanya. Fanadaha man min tahtiha, maka ada panggilan dari bawahnya. Ada yang katakan man tahtaha dipanggil oleh orang yang ada di bawahnya. Kalau min tahtiha berarti malaikat yang berbicara. Kalau man tahtaha berarti Nabi Isa yang masih dalam rahim ini yang berbicara. Dan dua-duanya sah karena ini gramatika bahasa Arab tadi. Min tahtiha ataupun man tahtaha. La takhafi wa la tahzani, jangan takut. Khuzzi birijliki tusaqit alayki rutaban janiyah. Gerakkan sedikit kakimu akan berjatuhan buah-buahan kurma yang masih segar. Ini Siti Maryam sudah meninggal. Lalu bagaimana orang meninggal berinteraksi dengan orang hidup? Padahal semua referensi menyatakan orang yang sudah meninggal itu berpindah alam, masuk ke alam barzakh. Barzakh itu Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun. Allah yang mempertemukan, mengaduk dua lautan. Yaltaqiyani, kedua lautan itu bertemu. Bainahuma barzakhun, tapi di antara dua lautan ini ada barzakh, ada pembatas. La yabghiyani, yang tidak saling melampaui. Ada laut panas, ada laut dingin, bertemu, tapi tidak ada laut panas lewat ke laut dingin ke laut panas. Atau nanti kalau kita ke muara itu, muara sungai, itu ada air tawar dari sungai dengan air asin dari laut. Dulu waktu kecil-kecil saya sering mandi di laut di muara ini, terlihat garis air itu dari atas ke bawah. Belahunun Ikrung, Krung Baru Aceh Selatan, itu segar dingin, tapi sebelah kanan air laut itu terasa asin dan panas. Garis itu tidak saling melampaui. Barzakh, orang yang sudah mati masuk alam barzakh, dia tidak bisa kembali ke dunia. Lalu bagaimana arwah ini bisa menjadi bidan? Maka arwah hanya bisa ditemui di dalam mimpi. Dalam keadaan jaga nggak mungkin. Tapi hantu, Ustaz, hantu bukan arwah. Hantu adalah jin. Ada yang katakan hantu itu arwah yang penasaran. Arwah tidak sempat penasaran. Yang baik dia istirahat dalam kubur, terbangun hari kiamat. Yang jahat disiksa dalam kubur, istirahat hari kiamat. Enggak mungkin yang baik sedang istirahat muput angin surganya. Bila budah letaknya pia-pia awak lumbasa macam masjid jaga hantu. Enggak mungkin. Dan enggak mungkin pula yang jahat support oleh malaikatnya minta izin. Oleh malaikat ni pulih lentak malamnya pia-pia awak macam masjid.
andai kata arwah bisa jadi hantu, maka sungguh di church masjid boleh pahala hantu. Kenapa? Karena orang jahat lebih memilih menakut-nakuti orang lain daripada disepuat roh oleh malaikat. Enggak mungkin. Itu adalah jin, tidak mungkin berinteraksi. Satu-satunya interaksi arwah dengan orang yang sudah dengan orang yang masih hidup adalah ketika yang hidup ini mati sementara. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang melepaskan jiwa manusia ketika sudah tiba ajalnya, dan orang-orang yang belum meninggal ketika di dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qadha 'alaihal mauta, maka Allah tahan nyawa yang sudah tiba waktu matinya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dilepaskan nyawa yang lain sampai batas waktu yang telah ditentukan. Makanya Nabi ajarkan tidur itu dengan doa masuk kubur. Bismikallahumma ahya wa amutu, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat kembali. Bukan dengan namamu aku tidur dan aku jaga, tapi dengan namamu aku hidup dan aku mati. Bangun tidur diajarkan doa bangkit dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami akan berbangkit. Karena bangun tidur, bukan bangun tidur, ternyata doa bangkit dari kubur. Kenapa? Karena orang yang tidur sama seperti orang yang mati. Makanya apapun yang dialami dalam tidur, dalam mimpi, itu adalah pengalaman arwah. Orang yang tidur mimpi jatuh dari pohon, ngondenya sakit badan. Orang yang dalam tidur mimpi dikejar orang gila, dia jaga beretuh, padahal tidur dalam ruangan ber-AC. Kenapa? Itu pengalaman dari arwah kita. Maka satu-satunya kesempatan bertemu dengan orang yang meninggal dalam keadaan tidur dan bermimpi. Dan dalam mimpi boleh jadi itu adalah arwah dan boleh jadi itu adalah jin. Kenapa? Karena jin bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin bisa serupai para nabi. Pernah ada jin Ifrit menyerupai Nabi Sulaiman, berkuasa di istana Nabi Sulaiman selama 40 hari. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jin bisa serupai Nabi Sulaiman, tapi jin tidak bisa serupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bertemu denganku, melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupakan diri seperti diriku. Kalau dengan yang lain mungkin saja. Yang kadang yang temu cik jin mungkin saja. Kadang cik jin be'an masrul aidi Nabi Sulaiman jik peruparo. Maka kalau jin saja tidak mampu menyerupakan diri seperti Nabi, apalagi Emmanuel Macron, lebih tidak mampu lagi. Apalagi dalam bentuk karikatur, lebih tidak mungkin lagi. Maka kita marah kemarin ketika dibuat karikatur Nabi oleh koran majalah Charlie Hebdo, bukan karena itu menyerupai Nabi, tapi ketersinggungan kita karena mereka melecehkan Nabi. Tapi Nabi tidak pernah bisa dilecehkan. Jin saja tidak mampu. Saking tidak bisa dilecehkan, jangankan Nabi, bahkan bayang-bayang Nabi tidak bisa dilecehkan. Maka Allah naungi agar Nabi tidak punya bayang-bayang, supaya ada awan yang menaungi. Makanya raja karena takut dilecehkan, kemana-mana pergi dia berpayung, agar kalaupun terinjak hanya bayang-bayang payung, bukan bayang-bayang dirinya. Bahkan bayang-bayangnya pun tidak bisa disentuh. Ini perlindungan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada yang bisa menghina Nabi, tidak ada yang mampu menghina Nabi. Hanya apakah lantas kita izinkan saja orang menghina Nabi? Itu persoalan tentang kecintaan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih cintai daripada ayah ibunya, daripada anak istrinya, dan daripada manusia seluruhnya. Makanya karena kecintaan kita kepada Nabi itulah hampir tidak pernah ada lagi aqua di sini ya. Nyo hidrocelen malamnya. Biasa tempat lain lebih parah lah, imon merumpok. Mon aqua banget. Jadi ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Baru beberapa bulan kita boikot. Dulu Rasulullah 3 tahun diboikot oleh orang Quraisy.
sampai Khadijah dari kaya menjadi miskin, diboikot oleh orang Quraisy, dan umat Islam bertahan. Nah, apakah kita nggak mampu untuk boikot mereka sampai 3 tahun pula? Nyempula pingku ya Pak Prancisnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka ini gambaran betapa keteladanan mengikuti Nabi tersebut. Kita juga harus logis. Nah, maka salah satu yang logisnya lagi, ini terlepas dari fanatisme dan lain sebagainya, ketika berbicara tentang tongkat, katanya tongkat ya. Nah, tapi dulu saya kritik bukan tongkat, tombak ya, penyandang. Karena tongkat itu ukurannya standar. Ketika dikumpulkan riwayat-riwayat Nabi pegang tongkat, Nabi itu khutbah Jumat sejak sampai ke Madinah. Di Madinah beliau hidup selama 10 tahun. Setiap tahun itu ada 52 kali Jumat. Maka ada sekitar 520 kali Jumat. Riwayat Nabi pegang tongkat itu kalau dikumpulkan mungkin maksimal hanya sampai 5 kali saja, antara bertongkat pada pedang dengan busur panah. Oke lah, kita kumpulkan 5 kali. Maka kalau yang 5 kali ini jadi sunnah, lalu yang sisanya 500 kali itu apa namanya? Maka sekarang persoalan sunnah itu bukan karena kita pegang tongkat atau tidak pegang tongkat, tapi pertanyaannya kenapa kita melakukan. Ustaz, kenapa pegang tongkat? Karena Nabi pernah pegang tongkat. Ustaz, kenapa tidak pegang tongkat? Karena Nabi juga pernah tidak pegang tongkat. Makanya sunnah itu walaupun kita sangat cinta, sekali-kali perlu ditinggalkan untuk kita yakin bahwa itu tidak wajib. Sunnah itu seberapapun kita cinta, sekali-kali perlu ditinggalkan agar kita yakin bahwa itu bukanlah sebuah kewajiban. Jadi karena kita tidak pernah tinggalkan basuh telinga saat wudhu, maka ketika saya tanya guru-guru agama Islam tentang rukun wudhu, mereka jawab salah satu rukunnya adalah membasuh telinga. Enggak pernah orang wudhu enggak basuh telinga, ya, berulang-ulang, dan itu menjadi sebuah ketentuan. Makanya yang sunat-sunat itu sekali-kali perlu ditinggalkan. Yang jangan ditinggalkan bersunat, itu beda lagi. Jadi walaupun namanya sunat, hukum wajib, khitan namanya, tapi kita menyebutnya sunat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu untuk membuka wawasan agar bulan Maulid ini tidak berlalu begitu saja. Maka tolong perhatikan penceramah-penceramah Maulid, coba dengarkan. Bila memang tidak bisa berbicara tentang sejarah Maulid, maka jangan diundang lagi dalam kapasitas ceramah Maulid, undang dalam kapasitas yang lain lagi. Kalau memang materinya tidak terkait dengan agama sama sekali ataupun mau'izatul hasanah, maka jangan undang sebagai mau'izatul hasanah, buat acara khusus standing up comedy show untuk lucu-lucu mentang. Nah, kalau keterampilannya hanya nyanyi, maka undang untuk konser sekali-kali. Nah, tapi kalau memang ini keahliannya, undang sesuai dengan bidang keahlian. Karena nanti kita akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah. Panitia-panitianya itu akan diundangnya, akan dipertanyakan oleh Allah, ini kenapa kalian undang orang yang tidak kenal Nabi untuk bercerita tentang Nabi? Kita akan dimintakan pertanggungjawaban itu. Maka itu yang paling berat. Hadirin dan hadirat, demikian wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala